Oke, kembali lagi bersama saya Guntur Aji Channel. Di sini saya akan membahas gimana caranya melaporkan penipu online ya. Kita tertipu online atau kita mau lapor apa uang kita kembali gitu ya. Intinya saya akan membahas tentang gimana caranya agar kita tidak mudah tertipu, dan kalau sudah tertipu jual beli online, gimana cara mengatasi hal tersebut. Kita lapor ke siapa, terus kita harus gimana. Oke, ini langkah-langkahnya dari pengalaman saya. Saya akan membeberkan 4 cara yang saya lakukan ya. 4 cara yang saya lakukan saat saya tertipu jual beli online atau tertipu transaksi online gitu, tanpa ke lokasi gitu ya. Jadi ini pengalaman saya akan sebutkan, dan ini berhasil gitu. Caranya mudah sekali, cukup mudah ya, dan ini jarang orang ketahui karena minimnya informasi dan edukasi seperti itu. Nah, maka di sini saya akan membuat konten yang sedikit mengedukasi masyarakat agar tidak mudah tertipu dalam hal jual beli online di masa era sekarang yang banyak jual beli online ya, yang rata-rata penipu sekarang kan online semua gitu. Sebenarnya kasus saya ini hanya miskomunikasi gitu, cuman bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah terkena tipu ya. Di sini satu sisi pun saya tidak menjelekkan nama orang lain dan tidak menjelekkan suatu organisasi atau CV orang lain atau usaha orang lain juga ya, karena di sini memang saya menjalani miskomunikasi dan saya melakukan 4 hal ini ya saat kita tertipu. 1, cek dulu rekening si pelaku, apakah aman untuk bertransaksi, atau rekening si pelaku ini sudah pernah dilakukan untuk penipuan. Caranya gimana? Gampang sekali ya. Ini caranya, kita masuk ke web cekrekening.id ya. Ini ya, cekrekening.id. Oke, kita klik di Google saja, nanti masuk ke laman seperti ini ya. Nah, seperti ini, ada tiga menu ya. Periksa rekening, daftarkan rekening, laporkan rekening, seperti itu. Periksa rekening ini untuk memeriksa apakah sang penipu atau seller ya, kita katakanlah penjual atau seller ya, seller tersebut pernah menipu orang atau tidak gitu. Kita cek gitu. Nah, kita cek rekening, kita tanya dulu, bang, saya mau transfer gitu. Kita harus tahu rekening mereka dulu dan nama asli mereka. Kita cek, contoh Bank BRI gitu ya. Kita klik nomor rekeningnya, itu aja, cukup simple sekali. Kita klik rekeningnya, kita klik bukan robot. Nanti di sini menunya itu keluar semua. Apakah rekening ini pernah tertipu, nanti ada. Karena itu nanti dari pihak Kominfo dan bank ya akan bekerjasama melaporkan statusnya tersangka, statusnya rekening ini tidak aman untuk transaksi online seperti itu. Jadi nanti keluar semua bank apapun ya. Seperti itu teman-teman. Yang kedua, kita kembali, kalau kita sebagai seller ya malah ditipu, atau kita sebagai seller pernah dilaporkan, kita bisa langsung ke daftar sekarang. Ini khusus orang yang untuk pernah dilaporkan kasus penipuan ya. Jadi kita mengajukan banding, saya itu nggak menipu gitu intinya, biar rekening kita bisa nggak ada nama merahnya seperti itu. Yang ketiga, kalau kita benar-benar udah tertipu, kita cek ke langkah yang pertama tadi, periksa rekening. Kita udah tertipu nih, udah terlanjur transfer, lalu kita cek rekening ID, diperiksa rekening, ternyata benar dia penipu, kita langsung laporkan rekening gitu ya. Laporkannya langsung klik saja laporkan rekening. Nah, ada 5 tahap ya, kita rekening, biodata pelapor, kronologi, upload bukti harus ada, itu pasti. Nah, kita tinggal isi aja di sini. Udah seperti itu. Kita tinggal isi, otomatis nanti di rekening pelaku itu nanti dari pihak bank akan mendapatkan survei jelek, dan mereka biasanya bisa dibekukan rekeningnya seperti itu. Jadi ini langkah-langkahnya ya. Semoga Anda paham apa yang saya sampaikan. Dan di sini pun ada periksa rekening, ada 3 menu yang Anda bisa baca dengan lebih detailnya ya.
Contohnya websitenya ini sudah saya kasih. Yang kedua, bila Anda bingung dan kasusnya ternyata dia udah menipu orang banyak, kita lapor ke polisi instansi terkait. Kita bisa masuk ke web lapor.go.id. Saya ulangi, lapor.go.id ya, webnya ini ya. Terus saya tulis, saya udah masuk. Nah, di sini kita harus daftar dulu. Bisa daftar, saya sarankan masuk lewat Google saja. Nanti tinggal isi KTP, data diri dan sebagainya ya. Sesuaikan alamat dengan KTP dan tempat tinggal Anda, gitu aja. Nah, nanti apa yang menjadi kendala kita itu kita laporkan. Kita klik pengaduan. Kita laporkan. Laporan kita, contoh kita jual beli HP lah. Kita ketik aja jual beli HP, ketik isi laporan, tanggal kejadian, lokasi kejadian itu lokasi Anda ya, bukan lokasi pelaku, lokasi Anda. Instansi tujuan itu kita minta tolong ke siapa, pemerintah daerah, Pemprov atau ke polisi. Saran saya ke polisi gitu ya. Lalu kategori laporannya bisa, nah ini banyak ya, perlindungan konsumen atau topik khusus atau narkotika atau pemulihan ekonomi. Kalau saran saya kebanyakan ini ke perlindungan konsumen seperti itu, atau topik lainnya penipuan seperti itu. Kita tinggal klik lapor. Kalau kita pengen nama kita nggak disebutkan yang lapor siapa, kita klik rahasia gitu, seperti itu. Oke, yang ketiga ya, kita lapor bank. Kalau saya pakai bank BCA, katakanlah seperti itu. Apakah dana bisa balik kalau kita habis transfer? Insya Allah bisa balik dengan cara kita lapor bank. Kita transfer lewat bank apa nih? Contoh Mandiri atau BCA ya. Kita bahas BCA saja. Kita langsung ketika saja cari BCA call centernya, kita langsung telepon ke call centernya. Nah, call centernya itu di mana? Ini telepon ini 15 00888. Ya apa enggak ya? Iya bener ya, teleponnya BCA itu ya, customer service-nya. Nah, jadi tahapannya yang ketiga ini, kita telepon BCA, kita minta keterangan dari apakah rekening ini masih aktif atau tidak. Bila masih aktif, kita akan ditanyai data-data diri kita dulu, lalu kita bilang saja saya tertipu oleh rekening tersebut gitu. Kita tertipu, lalu nanti kronologinya ceritakan, nanti rekening pelaku akan diblokir sementara ya, bukan permanen ya, blokir sementara, biasanya 7 hari untuk efek jerah 7 hari. Nah, apakah uang kita bisa balik? Kemungkinan bisa. Jadi kita blokir dulu orangnya, kita minta blokir dengan bukti-bukti yang kuat, lalu hubungi si pelaku. Kalau pengen buka rekening harus lewat kita, kan begitu. Jadi otomatis nanti kalau sudah blokir, nanti ketahuan rekening tersebut yang blokir atas nama siapa. Oh, ada aduan dari si A, contohnya rekening si A itu diblokir oleh rekening si B, maaf ya. Jadi si A ini penipu, si B ini lapor, si B lapor ke BCA akan memblokir tersebut. Lah si A ini kaget kok rekeningnya terblokir. Nah, nanti si A ini akan lapor ke BCA, kalau rekeningnya terblokir, BCA akan menyampaikan si B yang memblokirnya, seperti itu. Jadi nanti pelaku akan jerah dan mentransfer uang kita balik. Nah, seperti itu. Jadi uang kita balik atau tidak itu tergantung orang tersebut ya, bukan dari bank hanya membantu membekukan itu. Tapi kalau uangnya nggak balik, kita bisa blokir permanen orang tersebut agar nggak bisa menggunakan ATM perbankan, seperti itu. Caranya gimana? Setelah kita lapor ke bank, nanti dibekukan 7 hari. Selama 7 hari itu kita cari laporan ke polisi, lalu melengkapi data-data dan kita ajukan ke cabang terdekat. Kita harus datang ke cabang terdekat untuk melampirkan laporan tersebut, seperti itu. Yang keempat itu kita contoh pelaku ngaku daerah sini, dia punya toko, contoh toko handphone ya. Kita kecolongan handphone, maksudnya ketipu handphone. Tokonya di Jakarta atau di Surabaya. Oke, di Surabaya kita DM aja
Polresta Surabaya contoh seperti itu. Nanti dari Polresta itu nanti akan diteruskan ke polsek setempat untuk menyelidiki apakah toko itu ada keberadaannya atau gimana, jadi gitu. Jadi jangan panik, polisi sekarang itu kercep ya, nggak seperti dulu pelayanannya kurang. Seiringnya waktu instansi polisi memperbaiki memperbaiki citra agar lebih dipercaya masyarakat, apalagi di era Jokowi ini ya, Pak Jokowi ini ya. Jadi polisi ini sungguh memuaskan ya. Jadi kita lapor ke Instagram polisi, nanti insya Allah dari Kapolres meneruskan lewat polsek terdekat di area tersebut agar dicek lokasinya. Humasnya biasanya datang, humas polisi itu nanti datang untuk mengecek dan menghubungi kita gitu, seperti itu. Jadi cukup sekian yang saya sampaikan, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Dan untuk kalian yang jual beli online, hati-hati ya, sebelum transaksi cek dulu rekening pelaku atau orang kita mau beli sesuatu, cek rekening orang tersebut apakah aman untuk bertransaksi, seperti itu. Dicek rekening ID tadi ya. Dan kalau sudah terlanjur ditipu, kita bisa lapor lewat 4 cara yang saya kasih tadi. Oke, seperti itu. Semoga paham. Cukup terima kasih saya sampaikan, dan jangan lupa subscribe ya, dan komen, like channel saya bila bermanfaat. Dukung terus, saya akan upload video yang lebih bermanfaat lagi, seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guntur Aji pamit undur diri ya. Dadah.